Tidak ada satu bangsa di dunia yang masyarakatnya makmur hanya karena kekayaan sumber daya alam negaranya. Sebaliknya, sebuah bangsa bisa makmur karena kualitas sumber daya manusianya baik, berkualitas. Ini adalah ucapan Bapak B.J. Habibie, Bapak Iptek dan mantan Presiden Indonesia setelah Orde Baru. Kebetulan kami mendengar kalimat ini secara langsung dari beliau sekitar Agustus 2016. Saat itu kami ikut dalam kegiatan yang diinisiasi oleh salah satu pabrikan otomotif di bawah naungan grup Astra Internasional di kediaman beliau kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Habibie mengucapkan itu karena sedang memotivasi generasi muda untuk lebih kreatif, untuk menciptakan lebih banyak entrepreneur, supaya semakin banyak ide dan inovasi sehingga membuka lapangan pekerjaan baru. Lapangan kerja yang tidak sekedar mengandalkan kekayaan alam. Sedikit demi sedikit, pada akhirnya memang terbukti bahwa itu benar ya. Misalnya dengan hadirnya inovasi teknologi layanan ojek online. Itu membuka banyak peluang bisnis baru dan lapangan kerja baru. Inovasi itu juga membuat Indonesia bisa semakin bersaing setidaknya di kawasan Asia Tenggara. Begitu juga sebenarnya bidang e-commerce, layanan keuangan, dan beberapa lagi lainnya. Dalam konteks yang lebih luas, pembuktian ucapan Habibie itu bisa kita lihat dari negara terdekat kita, Singapura. Negara sekecil itu, tanpa kekayaan di bawah tanah dan isi lautnya, bisa masuk daftar negara terkaya di dunia. Singapura mencatatkan GDP per kapita sebesar 92.932 dolar pada 2025. Peringkat pertama di Asia dan nomor 4 di dunia. Nomor 1 adalah Luxembourg, lalu Irlandia, dan Swiss. GDP atau Gross Domestic Product di kita, produk domestik bruto, adalah indikator terpenting makroekonomi untuk mengukur kesehatan dan kinerja ekonomi sebuah negara. Intinya, semakin PDB meningkat, maka semakin daya beli masyarakatnya juga meningkat. Sekilas saja mungkin apa sih yang bikin Singapura jadi bisa sebaik itu kesejahteraannya? Balik lagi, sesuai ucapan Habibie, inovasi dan kemampuan eksekusi. Pertama, Singapura mampu dengan segala kreativitasnya memanfaatkan lokasinya yang strategis, terutama untuk menjadi hub perdagangan dan investasi. Kedua, mengoptimalkan kekuatan finansialnya. Ketiga, inovasi berkelanjutan. Dari sini Singapura bisa menjadi rumah bagi lebih dari 40.000 perusahaan teknologi. Keempat, business friendly. Nah, ini sangat penting terutama jika dibandingkan Indonesia. Kondusivitas untuk iklim usaha yang fair. 4 poin tentang keunggulan Singapura itu kami baca dalam rangkuman yang diposting akun Instagram Sosok Bisnis. Selain Singapura, Habibie saat itu juga mencontohkan beberapa lainnya seperti Jepang dan Korea Selatan. Semua negara tersebut mampu memakmurkan masyarakatnya tanpa terlalu bergantung kepada kekayaan sumber daya alam. Sebaliknya, negara dengan andalan kekayaan sumber daya alam pada mulanya mungkin terasa dan terlihat makmur, namun tanpa diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia, situasi tersebut bisa berbalik menjadi berhadapan dengan sebuah persoalan yang cukup serius. Salah satu atau dua negara di Jazirah Arab yang kaya akan minyak itu bisa jadi contoh. Sepanjang kaki melangkah, di negara itu sejatinya kita berjalan di atas melimpahnya kandungan minyak dan mungkin gas yang ada di bawahnya. Saat harga minyak tinggi, katakanlah misalnya harga minyaknya $100 per barel, maka kekayaan terlihat nyata. Negara dimaksud berubah menjadi seolah negara paling makmur dengan pembangunan infrastruktur di sana-sini. Sebagian modal membangun negara adalah hasil dari jualan minyak. Sebagian lagi dari hasil pinjaman institusi keuangan global. Agunannya adalah ya balik tadi potensi kekayaan minyak yang ada di perut bumi negaranya. Tidak lama berjalan, perubahan harga minyak terjadi. Turun drastis sampai lebih dari separohnya. Artinya, nilai kolateral atau agunan atas pinjaman yang dilakukan menjadi kurang, minus, tidak seimbang. Perlu tambah modal atau tambah jaminan.
pada saat itu kesulitan mulai melanda. Persoalan serius mulai menjadi tantangan bersamaan dengan pembangunan jor-joran yang sudah terlanjur dan mayoritas untuk infrastruktur pariwisata, dan itu harus terus berjalan. Lebih mirisnya lagi, hasil kekayaan negara yang pernah terjadi karena kandungan sumber daya alam tadi itu pun belum pernah mampu disebar merata kepada seluruh masyarakatnya. Contoh lebih ekstrim lagi ada di kawasan Afrika. Di sana ada negara yang bisa dibilang seharusnya kaya raya karena punya kandungan banyak berlian. Faktanya, masyarakatnya justru kesusahan dan malah terjadi perang saudara karena kepentingan dari luar. Bagaimana dengan Indonesia? Kita mungkin masyarakat paling sadar tentang kekayaan alam kita. Sejak dulu, sejak masih kecil, diperdengarkan lagu-lagu yang liriknya tentang kekayaan alam Indonesia. Orang bilang tanah kita tanah surga, dan seterusnya. Makmurkah masyarakat bangsa ini sekarang? Secara merata, alangkah baiknya bangsa Indonesia mencerna dan eksekusi makna ucapan Habibie di awal video ini. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita untuk menjaga dan mengolah kekayaan alam bagi kemakmuran masyarakatnya sendiri.